kita akan mendengarkan sesi sharing dari psikolog anak dan remaja Ibu Fitriani Juhari. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mendengar beliau, pernah mungkin malah kenal beliau juga, atau mungkin ada yang sama sekali belum mengenal beliau. Nah, saya akan sampaikan dulu latar belakang dari Ibu Fitriani Juhari. Beliau adalah lulusan psikologi di Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, mengambil peminatan untuk psikologi klinis anak. Dan saat ini beliau juga aktif di berbagai instansi. Boleh next? Ya, jadi beliau juga aktif di beberapa tempat di konsultan. Ada di Senior Consultant, di Sahabatku, kemudian di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, kemudian menjadi psikolog juga di Joint Developmental School and Clinic, kemudian beliau juga menjadi psikolog anak dan keluarga di Klinik Aile. Kemudian beliau juga menjadi penulis buku di Ditjen PAUD Dikmas Kemendikbud dengan topik Healthy Relationship, Reproductive Health, and HIV/AIDS Prevention. Jadi pastinya narasumber kita tepat banget hari ini ya, sesuai dengan tema kita, positive parenting di masa pandemik ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan kepada Ibu Fitri, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hedit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar cukup jelas ya? Jelas, Ibu? Ya, jelas. Insya Allah pagi ini saya akan berbagi, kita saling berbagi sebetulnya, karena saya lihat juga mungkin Bapak Ibu ada yang lebih senior menjadi orang tua, begitu ya. Kalau saya, anak saya masih di bawah 5 tahun, begitu. Mungkin, nah sebelumnya saya juga mau cek juga nih Bapak Ibu, saya Fitri mau cek, Bapak Ibu bisa gunakan fungsi raise hand di Zoom-nya masing-masing ya. Saya mau cek anaknya yang seusia dengan saya ya. Anaknya yang sudah di atas 20 tahun ada, boleh angkat tangan. Opa Batoro nih sudah ada ya, tuh kan, sudah seusia saya, jangan-jangan ya Pak. Baik, kemudian yang SMA, boleh raise hand, ada fitur raise hand. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur reaction, kemudian bisa memilih yang raise hand, silahkan. SMA mungkin nggak ada nih. Belum Ibu Fitri. Oh, Pak Batoro udah visual. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Oh belum. Kayaknya ini memang banyak anak-anak SD, TK atau bahkan balita sih itu, okay. Bu Fitri. Ini SMA tadi belum ada, SMP mungkin yang memiliki anak SMP boleh raise hand atau berikan reaction. Pak Batoro ini ada SMP juga. Masya Allah ya. Ya Allah, ini jangan-jangan semua level ada dan lagi PJJ semua di rumah ya Pak. Oke, untuk yang SD. Yang SD boleh raise hand Bapak Ibu yang punya anak sama SD. Anak di rumah SD ada. Oh, ada Bu Erika. Yang lain? Yang lain mungkin boleh. Oke. SD kemudian setelah SD TK. TK silahkan Bapak Ibu yang punya anak TK. Oke, ada Pak Iqbal. Ada ya? Pak Iqbal, Pak Jajang. Playgroup ya. Playgroup. Ada nanti PAUD setelah ini. Iya, TK dulu. TK ada 2 ya. Oke. Ada 2 partisipan raise hand juga, berarti mungkin saya bisa hitung 4. Kemudian ada yang PAUD. PAUD kayaknya banyak nih ya. Oke, jadi rata-rata sebetulnya ada, jangan-jangan ada juga yang 0 sampai 3 tahun. Oke, semakin banyak ya. Semakin usianya kecil, semakin yang raise hand-nya banyak partisipannya.
6, 7 nih, tadi 8 sempat ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Ayah Bunda sekalian. Insya Allah pagi ini kita akan diskusi. Saya mungkin tidak akan banyak menyampaikan penjelasan, begitu ya, kira-kira 20-25 menit. Setelah itu kita akan bisa berdiskusi lebih banyak mengenai pengasuhan. Nah, tadi saya sudah lihat Bapak Ibu di sini memiliki varian anak-anak di berbagai rentang usia gitu ya, dan sebetulnya setiap anak memiliki challenge atau tantangannya masing-masing. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara dengan pengasuhan, saya selalu ingat apa yang saya temukan di ruang praktek saya. Beragam kasus yang masuk itu paling tidak satupun kasus gitu ya, dari mulai kasus kecemasan, kemudian depresi pada remaja dan dewasa awal, dan juga kebetulan saya menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan pengasuhan. Maka pagi ini kita akan lebih banyak bicara tentang pengasuhan, lebih spesifiknya lagi berbicara tentang pengasuhan yang positif. Pengasuhan yang positif itu seperti apa sih? Apakah selama ini pengasuhan kita negatif begitu ya? Ataukah selama ini memang pengasuhan kita tidak benar? Nah, ini kadang-kadang agak tricky menjawabnya, karena pada dasarnya semua pengasuhan ya, semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, dan semua pengasuhan pasti diupayakan yang terbaik. Namun demikian berkembang, ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, mau jadi orang tua seperti apa kita dan mau bagaimana kita berespon terhadap anak. Nah, sebelum kita mulai, ini ada ini sedikit gitu ya, bahwa hari ini kita tidak akan belajar menjadi orang tua yang sempurna gitu. Kita semua tahu betul bahwa jadi orang tua itu masuk ke dalam dunia di mana tidak ada waktu kita tidak merasa bersalah gitu ya. Jadi hampir sepanjang tahun gitu ya, sepanjang waktu pasti ada rasa bersalah, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Namun kita menjadi pribadi-pribadi atau orang tua yang mudah-mudahan selalu berusaha untuk lebih baik begitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh minta tolong untuk membuka browser atau bisa dari handphone. Bapak Ibu bisa ketik www.menti.com dengan kode yang ada di depan 146961. Saya akan lihat terlebih dahulu. Sudah ada yang sudah bisa masuk di sana, ada pertanyaan. Saya akan coba tampilkan. Saya masih tunggu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan. ID-nya berapa tadi? ID mentinya hilang. Oke. Sebentar. (14 69 61). Ini saya akan coba copy di chat box ya Bapak Ibu. (14 69 61). Terima kasih Mbak Via. Jawabannya satu kata aja Bapak Ibu. Jangan esai panjang-panjang. Sudah banyak yang masuk. Saya akan coba tampilkan jawaban-jawaban yang masuk dan masih berjalan.
Luar biasa ya, Mbak Adit, ini jawaban-jawabannya positif semua. Luar biasa, paling banyak ya. Excited, super gitu ya, menantang, kompleks. Ya teman-teman dari pagi hari ini, oke, ada 26 yang menjawab dan kurang lebih semua menjawab ke arah kecenderungan yang lebih positif ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya, di balik kebahagiaan, di balik ini yang luar biasa itu lebih besar ya tulisannya. Jadi saya spotlight luar biasa ini biasanya mengandung makna gitu ya. Di dalamnya ada banyak kata-kata lagi begitu. Baik, berkaca pada masa kecil kita, ada juga yang seperti itu, senang, penuh tantangan. Semakin usianya besar, anak-anak mungkin ya, Pak Baskoro tadi semakin merasakan sensasi menjadi orang tua. Nah, namun demikian, dengan semua perasaan ini tentu saja ada masa-masa di mana kita sebagai orang tua juga merasa lelah gitu ya, merasa payah, merasa tidak berhasil menjadi orang tua, merasa bahwa kita tidak pantas menjadi orang tua, itu pasti ada di titik-titik seperti itu. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini peserta partisipan yang bergabung memiliki semangat yang positif. Nah, dengan semangat yang positif ini menjadi modal yang sangat penting untuk kemudian kita menerapkan pengasuhan yang lebih optimal untuk anak-anak kita. Saya akan berpindah kembali ke slide yang sebelumnya, Bapak Ibu semua. Pada pagi ini kita akan berbicara sebetulnya lebih banyak mengenai parenting atau pengasuhan yang positif. Nah, tadi di awal saya sempat sampaikan sebetulnya pengasuhan yang positif itu apa sih? Apakah kita tidak boleh merasa lemah? Apakah kita tidak boleh merasa payah? Apakah kita tidak boleh merasa capek gitu ya? Atau apakah sepanjang hari kita tidak boleh marah gitu ya? Tidak boleh sama sekali membentak anak gitu. Nah, ternyata sebetulnya tidak seperti itu gitu. Nah, pengasuhan yang positif sebetulnya hanya menitik beratkan pada beragam aspek yang positif. Ya, beragam aspek positif ini tidak selalu tidak terjadi eksiden, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun, bagaimana keterampilan-keterampilan yang kita miliki mengubah situasi-situasi yang tidak diharapkan tersebut atau situasi-situasi yang menantang gitu ya, menjadi outputnya lebih positif ya. Yang penting pada pengasuhan yang positif ini adalah output begitu. Kejadiannya tidak mengenakan, tidak apa-apa karena memang itu adalah hal yang wajar terjadi. Semua kejadian itu tidak selalu baik, ya. Terus tidak juga dalam setiap hari, setiap saat kita juga berpikir positif. Tidak harus seperti itu. Namun demikian, semangat tetap harus positif dan kita mengupayakan output dari segala prosesnya ini jadi lebih positif, begitu. Saya ini ingin ada semacam notes yang digunakan nanti teman-teman atau ayah ibu bisa buka kapanpun begitu ya. Ini boleh dituliskan, diklik linknya. Bisa minta tolong dibantu dituliskan di chat box mungkin. Ya, bisa. Nanti ya. Bapak Ibu bisa akses di chatroomnya ya. Ya, bisa akses di chatroom kapanpun. Hari ini juga boleh, tapi bisa dituliskan harapan menjadi orang tua gitu ya. Harapannya dari hari ini ke depannya akan seperti apa. Dan apa rencana yang akan dilakukan. Nah, ini semua bisa nanti Bapak Ibu cek kembali gitu ya, kapanpun, dan itu ada jawaban dari teman-teman yang lain gitu. Jadi bisa jadi jawaban dari teman-teman yang lain menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu. Kenapa ini jadi penting? Nanti mungkin di sesi akhir saya akan bahas pentingnya kita memiliki support system, pentingnya kita memiliki teman untuk berbagi sebagai orang tua begitu. Nah, Oke, pada positive parenting, pada pengasuhan yang positif tentu saja setiap pola pengasuhan ini ada kunci-kunci
suksesnya gitu ya. Yang pertama kita harus pelajari memang kunci suksesnya. Sebenarnya kunci sukses dari pengasuhan yang positif itu apa sih? Ada 4 kunci sukses. Yang pertama, pengasuhan tersebut efektif gitu ya. Bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita membuild perilaku anak kita. Ini harus cukup efektif begitu. Terus gimana supaya efektif? Sebelum kita melihat perilaku yang salahnya, kita lakukan dulu, kita ciptakan dulu lingkungan yang aman dan menarik untuk anak-anak. Aman ini seperti apa? Apakah misalnya rumah tidak boleh ada pisau? Bukan gitu ya. Aman di sini maksudnya adalah aman secara emosi. Jadi anak gitu ya akan merasa bahwa apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya rasakan, saya bisa diterima jadi bagian dari keluarga ini, fit gitu ya. Dia merasa tidak akan dijudgment begitu, tidak akan disakiti oleh orang di lingkungan sekitarnya, terutama di keluarga. Itu adalah lingkungan yang aman secara emosi. Nah, paling mudah seperti apa? Kalau anak nangis gitu ya, anak baru nangis nih, lalu beberapa orang tua mungkin tanpa sadar selalu bilang, jangan nangis gitu ya. Padahal sebetulnya pada proses tersebut dia sedang berusaha untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Nah, namun demikian ya, lingkungan seringkali membuat anak-anak merasa tidak terlalu aman untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Maka ini yang perlu kita build up, ini yang perlu kita ciptakan gitu ya. Terlebih dahulu, terutama kita sebetulnya bisa membuat contoh, memberikan teladan dengan menciptakan hubungan yang aman dulu dengan pasangan gitu. Jadi biasanya hubungan yang aman, hubungan yang secure dengan pasangan ini akan membentuk pola hubungan yang juga secure untuk anak begitu. Nah, kemudian juga lingkungan yang menarik. Lingkungan yang menarik ini seperti apa? Lingkungan yang menarik untuk anak-anak adalah lingkungan yang interaktif. Maka poin sukses yang selanjutnya gitu ya, nanti akan dibahas di poin ketiga atau keempat, ini bagaimana kita atentif gitu ya, yang terakhir. Nah, sebelum itu ada kunci sukses yang kedua, yaitu pengasuhan yang konsisten. Seringkali tuh konsistensi ini adalah hal yang paling sulit untuk kita gitu ya, sebagai orang tua. Dan kita berharap anak-anak kita konsisten gitu. Padahal sebetulnya kuncinya adalah kita sendiri menyontohkan bahwa kita menjadi orang tua yang konsisten. Contoh sederhana, ketidakkonsistenan kita sebagai orang tua. Saat anak-anak ingin mencoba menggunakan pisau gitu ya, kita bilang tidak boleh, itu kamu belum kamu masih kecil gitu ya, tidak boleh main pisau gitu. Tapi saat anak merengek minta gendong, kita bilang kan udah gede gitu ya. Konsistensi yang paling nyata adalah dari ucapan verbal kita. Di satu sisi kita melihat anak kita masih kecil, di sisi lain kita bilang dia sudah besar gitu. Nah, pada dasarnya pengasuhan yang konsisten ini menjadi dasar dari kita sebagai orang tua membentuk perilaku anak gitu, memberi teladan yang baik. Jadi kita sering dengar lebih baik sedikit demi sedikit, tapi itu dilakukan sering gitu ya, dilakukan dalam jangka waktu panjang daripada kita lakukan misalnya setelah webinar gitu ya, setelah kita mendatangi seminar. Kita mau mengubah beberapa perilaku begitu ya, saya tidak akan menjewer anak lagi. Hari itu tidak menjewer anak, tapi besok menjewer lagi gitu ya, 2 hari kemudian menjewer lagi. Atau yang paling mudah deh, saya nggak boleh marah-marah sama anak gitu ya. Setelah pulang nih dapat motivasi bahwa kalau misalnya kita membentak anak gitu ya, syaraf di otak anak ini akan putus gitu. Hari itu saya tidak mau nih bentak anak. Ternyata besok ada masalah di pekerjaan ya, manalah WFH gitu ya, kerja dari rumah, anak berantakin rumah yang sudah pagi-pagi kita bereskan gitu ya, langsung pada keriting semuanya gitu. Nah, anak SMP, besok saya mau tanya dulu deh sama anaknya gitu ya, mau ajak ngobrol dulu, nggak langsung kesel gitu.
ternyata ada masalah lain yang kita hadapi, hari itu saja kita benar-benar bisa atentif dengan anak-anak remaja kita, namun esokan harinya kita lupa. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya baik, ada perubahan satu hari, namun akan lebih baik kalau perubahan itu dilakukan secara konsisten dan kontinu. Nah, jadi penting nanti untuk men-set ekspektasi kita ya sebagai orang tua, juga sebagai diri sendiri. Bagaimana sih harapan kita terhadap diri sendiri sebagai orang tua gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif. Jadi yang pertama tadi efektif, kemudian yang kedua konsisten, yang ketiga ada partisipasi aktif. Karena lingkungan yang menarik adalah lingkungan yang interaktif untuk anak kita gitu ya. Aktif parenting gitu. Ini nggak harus sepanjang hari. Nanti sebetulnya kita itu perlu trik ya untuk mengelola, terutama ketika kerja dari rumah nih gitu ya. Kalau kerja dari rumah, keterlibatan kita dengan anak ini agak tricky karena kayaknya kok sepanjang hari ada di rumah, tapi anak melihat orang tuanya di depan laptop atau di depan handphone gitu. Ini kapan mainnya sama anak begitu ya? Anak-anak kadang juga agak rewel jadinya karena tahu bahwa orang tuanya ada di depan mereka, namun tidak memberi kesempatan untuk mereka berbicara dengan orang tua atau berinteraksi dengan orang tua. Nah, ada cara-caranya. Biasanya saya selalu menyarankan untuk membuat pertama aktivitas rutinitas gitu ya. Rutinitas ini misalnya pagi hari ini ngapain? Morning rutinnya itu apa gitu ya? Apakah kita sarapan bersama? Ya, apakah misalnya ada ibadah pagi bersama begitu ya? Kemudian baru setelah itu saat kita bekerja anak ngapain? Udah ada jadwalnya tuh gitu. Nanti makan siang, break. Oke, kita waktunya balik lagi dengan anak-anak. Dan untuk para ibu ataupun para ayah misalnya bisa juga mensiasati dengan berganti pakaian di saat break gitu. Jadi kita tahu spotnya kapan waktunya kerja, kapan waktunya memang kita jadi orang rumah gitu ya. Nah, ini anak-anak akan lebih mudah mengerti. Tentu saja ini juga akan lebih mudah dimengerti untuk si remaja. Remaja jadi tahu kapan mereka bisa bicara dengan orang tuanya gitu ya. Karena beberapa remaja segan mengganggu orang tuanya gitu. Karena mereka akan berpikir begitu saya tanya bilang sesuatu dengan orang tua akan bilang apa sih gitu ya, ganggu-ganggu. Ini beberapa kasus terjadi. Nah, ini akan sangat lebih mudah kalau kita memiliki schedule, kalau kita memiliki rutinitas yang dipahami bersama. Kalau di teman-teman kantor biasanya ada Google Calendar atau timeline yang memang diketahui bareng-bareng. Ini juga nggak ada salahnya dilakukan di keluarga gitu ya, terutama dengan anak-anak yang lebih besar. Kita bisa set up agenda-agenda yang agenda-agenda harian yang rutin dilakukan, mana waktunya ini sendiri gitu ya, aktivitas personal, mana waktunya aktivitas bersama begitu. Oke, saya boleh cek di sini ada yang mungkin sudah menerapkan rutinitas atau schedule untuk anaknya di rumah dan untuk dirinya sendiri di rumah yang diketahui anak-anaknya. Boleh raise hand? Ada 2 ya? Oke, Bu Rika dan Bu Septi, terima kasih. Nanti mungkin kita akan sharing ya bagaimana schedule yang... Ada Pak Jajang juga, Bu. Oh, ada Pak Jajang juga ya. Oke, ini saya cuma lihat 2 nih ya, Pak Jajang. Oke, good. Nanti bisa share mungkin ya Mbak Edith di akhir bagaimana kemudian schedule yang digunakan, dibuat ini berpengaruh pada aktivitas harian gitu. Saya biasanya buat, kebetulan agak jauh gitu ya, saya biasanya buat ini jam di print atau dikreasikan oleh anak-anak gitu. Biasanya warna aja. Kalau misalnya dia warnanya merah berarti jadi jam dinding biasa gitu ya. Kemudian misalnya dari angka 1 ke angka 2 kita kasih warna merah, di blok aja warna merah gitu ya. Dia akan tahu sepanjang warna merah itu mereka tidak boleh ganggu ibunya gitu di rumah. Nah, sementara itu waktunya mereka untuk bisa screen time gitu ya, bisa melakukan aktivitas lain. Itu
tidak apa-apa. Nanti setelah warna merahnya hilang, warna merahnya terlewati gitu ya, ganti ke warna lain, ada aktivitas lain yang memang bisa digantikan. Itu saya biasanya untuk anak yang lebih kecil menggunakan visualnya warna supaya lebih mudah dimengerti. Anak SD bisa dengan gambar-gambar dan tulisan. Ini waktunya makan, ini waktunya belajar di rumah gitu ya. Ini kemudian waktunya kamu bebas, bermain bebas, ini waktunya kita beraktivitas bersama keluarga. Itu bisa dibuat. Nah, kemudian yang keempat adalah attentive parenting. Jadi bukan sekedar kita aktif, bukan sekedar kita berinteraksi, tapi juga kita mengamati, ya, memberikan perhatian. Kita tahu apa sih yang terjadi pada anak kita, gitu ya. Ini anak kayaknya agak rewel ya. Oh, ini anak kayaknya lagi agak berenergi gitu. Ada sesuatu perubahan-perubahan kecil yang mungkin bisa jadi kita lihat. Oh, sekarang anak saya, contoh yang baru-baru ini terjadi pada diri saya. Oh, anak saya ini sekarang kalau marah ganti nih caranya gitu ya. Sebelumnya dia hanya akan bilang, ibu, kakak marah sama ibu gitu ya. Kalau sekarang dia akan bilang, ibu, kakak marah, dan balik badan, pergi ke kamarnya gitu. Anak saya 4 tahun. Nah, ini kan hal kecil yang sebetulnya intinya sama dia marah, tapi caranya sekarang berbeda gitu ya. Nah, itu tidak akan terlihat kalau kita tidak atentif ya dengan anak-anak kita. Dan ini sangat menantang di masa-masa pandemik seperti ini. Kadang-kadang saat kita bekerja dari rumah begitu ya, terutama anak-anak yang lebih kecil itu manggilnya udah ratusan kali tuh. Ayah, lihat dulu, ayah gitu ya. Ibu, lihat dulu gitu. Kadang dan anak kecil nggak segan-segan untuk menggunakan gesture mengalih supaya membuat kita memperhatikan. Mereka akan mudah menggunakan tangan mereka dan menghadap muka kita ke arah mereka. Begitu ya, anak-anak yang lebih kecil. Nah, kalau sudah ada warning yang seperti itu dari anak-anak kita, coba berhenti sebentar saja ya, perhatikan. Biasanya lebih mudah kalau kita itu turun sejajar matanya gitu ya. Jadi mata kita ketemu dengan mata anak, sampaikan, oke, ada yang mau disampaikan ya gitu kan, atau ada yang mau diceritain ya gitu. Setelah ini ya 10 menit, atau kita kasih tahu tunggu dulu berapa menit, selesaikan urusan kita dulu begitu ya, baru balik lagi. Jangan lupa untuk balik lagi kalau ngejanjiin mendengarkan. Begitupun dengan anak-anak yang lebih besar, ketika kita memang tidak bisa atentif saat itu gitu ya, misalnya dia cerita, tadi teman aku gini loh di Zoom gitu ya, ini Zoomnya begini-begini. Saat kita memang tidak bisa atentif, kita bisa sampaikan, sebentar ya, diselesaikan dulu urusan ibu, diselesaikan dulu urusan ayah, setelah itu kita bicara. Itu bisa dilakukan. Kenapa seperti itu? Supaya kita benar-benar bisa memperhatikan. Ya, kalau kita memulai sesuatu dengan kalau kita membiasakan diri memperhatikan sambil lalu gitu ya, ini kita akan miss beberapa poin pada perkembangan anak gitu. Dan sulit untuk nantinya masuk dengan anak-anak gitu ya. Beberapa pasien remaja yang datang di klinik itu bilang gini, percuma ngomong sama ibu, percuma ngomong sama ayah, karena ya nggak ada efek apa-apa gitu ya. Nggak didengerin, nanti paling dikasih solusi, nanti paling akunya disalahin gitu ya. Beberapa anak yang besar sudah sering merasa seperti itu gitu. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk melatih anak merasa didengarkan ya, melatih rasa keberhargaan diri anak, ini bisa dimulai dengan melakukan pengasuhan yang memang atentif ya, mengetahui, tidak menjustifikasi, dan mengizinkan untuk gagal gitu. Jangan sampai kita benar-benar set bahwa anak kita nggak boleh gagal sama sekali. Saya juga jadi teringat satu kasus gitu ya, seorang anak SD datang ke klinik dan bilang masalahnya adalah nilai matematikanya 90. Ini jadi masalah gitu. Karena biasanya dia 100 dan buat dia 90 itu adalah suatu kegagalan yang sangat besar ya. Nah, ini terjadi, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi, karena tentu saja dampaknya pada risiko kesehatan mental anak gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ada prinsip-prinsip pada pengasuhan yang positif yang perlu juga kita pegang. Prinsip yang pertama tadi, menciptakan lingkungan aman dan lingkungan yang menarik ya. Nah, ini kuncinya.
membiarkan anak merasa terkoneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau bicara tentang keluarga berarti bicara dengan keluarganya. Kalau di keluarga itu ternyata ada nenek, ada kakek, ada om, ada tante, pastikan gitu ya, si anak juga merasa terkoneksi dengan om, dengan tantenya, dengan kakek, dengan neneknya, ya. Jangan sampai di blocking gitu ya. Nah, kemudian juga buat anak supaya dia percaya diri bahwa dia ini fit dengan keluarganya gitu. Dari kecil bahwa dia di-accept, bahwa dia diterima dengan cara mereka sendiri gitu ya, apa adanya yang mereka miliki. Tinggal diarahkan pada hal-hal yang lebih positif, terutama jika ada perilaku-perilaku yang tidak tepat muncul. Yang kedua, prinsipnya adalah memiliki positive learning environment. Positive learning environment ini adalah lingkungan di mana memperkenankan anak untuk belajar lebih positif ya. Ini tuh sebenarnya berkaitan dengan kegagalan. Kalau misalnya kamu gagal, ya nggak apa-apa, bisa diperbaiki gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan respon kita sebetulnya. Bagaimana kita merespon saat anak ini melakukan satu aktivitas atau satu kesalahan tertentu gitu ya. Nah, berespon berbeda dengan bereaksi. Bereaksi ya, itu tidak melalui otak kita, tapi impulsif gitu ya. Baik itu verbal maupun perilaku biasanya. Kamu kayak gitu terus sih. Nah, ini biasanya reaksi tuh kan. Atau gesture reaksinya gitu ya. Ini reaksi. Tapi positive learning environment ketika misalnya melihat anak gagal, ketika melihat anak frustrasi melakukan sesuatu, anak kecil itu ya biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan mereka tuh mau mencoba sesuatu, tapi beberapa anak pada saat mencoba lalu gagal, mereka kesal sendiri. Aduh, ini gimana sih? Ini gitu ya. Ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, pada saat itu kita bisa meluangkan waktu sejenak, tanya apa kesulitannya gitu ya. Nggak apa-apa itu belum bisa. Coba dulu dari sini. Nah, kita bantunya seperti itu. Jangan langsung sini sama ibunya gitu ya. Sini sama ayahnya. Jangan juga seperti itu. Maka ini agak trik, ini agak tarik ulur, di mana kita kasih bantuan, di mana juga kita kasih ruang-ruang supaya dia coba dulu sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena ini jadi penting untuk membangun resiliensi. Resiliensi itu ketahanan diri. Ketahanan diri misalnya kalau Bapak Ibu di kantor mungkin lihat ya, ada orang-orang yang kalau dimarahin segimanapun dia akan tetap keep going on gitu ya, coba lagi. Tapi ada orang-orang yang baru dimarahin satu kali aja udah terus nggak mau lagi gitu nyoba. Nah, ini berbeda-beda resiliensi, dan ini dibentuknya dari kecil 0 sampai 5 tahun biasanya resiliensi dipupuk begitu ya, dan berkembang di usia SD, kemudian harapannya bisa terbentuk di usia SMA gitu resiliensi. Ketahanan diri ini terbentuk dari positive learning environment. Yang ketiga, ini yang seringkali agak-agak kurang konsisten dilakukan ya, memberikan disiplin yang asertif gitu. Kita lebih mudah mengancam, kita lebih mudah bilang kalau kamu tidak melakukan ini nanti begini gitu ya, dan cepat banget itu efeknya ya, anak bisa cepat ngikut, atau juga lebih mudah dengan hal-hal yang memang sebetulnya tidak memiliki efek jangka panjang gitu. Nah, asertif disiplin ini memberikan pilihan-pilihan pada anak. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu nih ya, anak-anaknya tantrum gitu ya, oh nggak mau belajar nih, lagi PJJ nggak mau belajar gitu, karena masih TK misalnya, karena masih kelas 1 ya. Pilihannya kita kasih pilihannya bukan mau belajar apa enggak gitu ya, tapi berikan pilihan, mau belajar sendiri atau belajar sama ibu gitu ya, di sebelah ibu kalau ibunya bekerja gitu. Jadi nggak ada pilihan nggak belajar, pilihannya tetap belajar. Atau mau makan atau enggak gitu ya, padahal kita nggak mau anak jawab enggak. Nanti anak yang jawab enggak, ceritanya kesel. Maka opsinya adalah mau makan di tempat makan, di ruang makan, atau mau makan di tempat lain. Mau makan sama ibunya atau mau makan sama ayahnya, begitu ya.
mau makan porsinya segini atau porsinya segitu gitu. Itu boleh diberikan opsi-opsi tersebut dan memberikan kesempatan gitu ya pada anak untuk berpartisipasi dalam membuat aturan. Itu juga boleh. Nanti anak-anak dari umur 4 tahun ini sudah bisa misalnya jam segini gitu ya, waktunya di dalam rumah kita tutup pintu semua, misalnya maghrib, jam 6 maghrib, pokoknya azan maghrib kita masuk ke rumah dan tutup pintu semua, tidak ada yang di luar gitu ya. Nanti anak-anaknya boleh berpartisipasi tuh, misalnya yang tutup pintu siapa ya gitu, kalau anaknya agak banyak gitu ya, lebih dari satu, kita bisa atur pembagian peran tersebut. Kalau misalnya jangan pas maghribnya gitu ya, sebelum maghribnya, itu boleh didiskusikan aturan-aturan tersebut. Ini yang paling penting, prinsip yang selanjutnya adalah memiliki ekspektasi yang realistis ya. Baru kemarin ini saya masuk kasus bahwa seorang ibu yang bekerja gitu ya, kaget melihat anaknya ternyata di rumah malas-malasan, sekarang WFH ya gitu, dan ternyata pas di rumah kaget kok anaknya males-malesan gitu ya, tidak seperti yang dia bayangkan selama ini gitu, bangun aja susah gitu. Nah, ini bisa jadi ekspektasi kita terhadap anak itu nggak terlalu realistis gitu ya. Mungkin selama ini kita memang nggak pernah ngelihat anaknya gitu. Nah, dan juga misalnya kita tahu potensi anak kita ini tidak pemalu atau misalnya introvert, saya juga tidak bisa langsung berekspektasi saya mau dia jadi public speaker gitu ya, atau saya mau dia ikut lomba-lomba di hadapan umum gitu. Boleh memiliki ekspektasi yang besar ke sana, tapi realnya gitu ya, day by day ini kan ada penyesuaian gitu, ada penyesuaian, termasuk di dalam masa pandemik ini ekspektasi mengenai proses belajar anak di rumah gitu. Kita nggak bisa mindahin sekolah ke rumah, dan kita nggak bisa mengubah peran kita benar-benar 100% jadi guru gitu. Maka aktivitas belajar di rumah ini biasanya lebih fleksibel gitu. Nah, terus juga yang paling penting, tenang ya, dan apapun yang anak lakukan dan sederhana gitu ya, kita bisa kasih apresiasi. Sesederhana apapun yang anak lakukan ya, upayakan yang keluar pertama kali itu bukan kritik, tapi pujian terlebih dahulu. Misalnya anak-anak bikin play-doh gitu ya, play-dohnya nggak berbentuk tapi dia showing up ke orang tuanya gitu. Kadang-kadang kita suka gemes pengen bilang apa itu gitu ya, atau itu harusnya nggak begini, itu harusnya begitu. Nah, itu ditahan dulu gitu. Cara nahannya dengan tarik nafas, lalu kita bilang, wah udah bisa bikin ya. Oke, kayaknya bakalan lebih bagus kalau ini diginiin. Itu bisa gitu ya. Setelah kita memberi pujian, kita berikan feedback. Nah, ini lebih membangun, dan mereka juga senantiasa gitu ya dengan senang hati untuk melakukan hal tersebut biasanya. Oke, nah, selain punya ekspektasi yang disesuaikan, yang juga penting kita ingat ya bahwa kita ini manusia gitu. Ingat bahwa kita ini adalah individu ya, bukan hanya istri, bukan hanya suami, bukan hanya karyawan begitu ya, bukan juga hanya orang tua, tapi kita ini sebenarnya manusia loh, yang perlu dijaga juga diri kita gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan lihatnya, oh iya anak kita begini, sepanjang hari yang kita pikirkan, bahkan biasanya untuk bekerja pun kita berpikir untuk anak gitu ya, tapi kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Maka juga penting kita menjaga kesejahteraan diri kita. Kesejahteraan diri kita ini jangan dilupakan. Ada ibu-ibu yang kalau cerita, saya tuh udah nggak tahu lagi deh apa yang bikin saya seneng gitu ya. Nah, ini biasanya situasinya jadi nggak stabil, lebih mudah marah nantinya, lebih mudah juga bereaksi gitu ya, dan sulit untuk merespon dengan clear, termasuk ke pasangan gitu ya, ke anak atau ke orang-orang di sekitarnya. Nah, hati-hati dengan hal ini.
Jadi kita perlu mengenal diri kita sendiri, perlu ada termometernya di diri kita sendiri, kapan kita sebenarnya udah demam gitu ya, emosi kita sudah tidak cukup stabil gitu ya, jangan tunggu sampai dia mendidih kemudian meledak. Nah, tips-tipsnya gimana gitu ya, nanti mungkin di akhir kalau masih sempat. Dan kalau misalnya semua dibedah satu-satu jadinya banyak sekali mungkin, tapi di pertemuan selanjutnya ada yang Mbak Edi tentang emosi ya. Oke, itu akan mungkin akan didapatkan lebih banyak di sana. Pada dasarnya salah satu yang mudah sekali untuk dilakukan oleh kita semua menggunakan teknik relaksasi sederhana. Biasanya deep breathing gitu ya. Tarik nafas itu udah bantu banget. Tarik nafas yang panjang, buangnya dari mulut. Dan kalau misalnya kita terbiasa nafas dengan dada, pernafasan dada, berlatih untuk pernafasan perut. Kemudian yang juga bisa dilakukan adalah menggabungkan ujung-ujung jari seperti ini, gitu ya. Lalu kita atur nafas kita, cari nadi di ujung jari kita, gitu. Temukan nadi di ujung jari kita, bisa dilakukan. Nah, terus kalau ada waktu me time dengan diri sendiri ya, tentu saja itu coba dilakukan 10 menit sehari, itu sangat penting ya, dan itu juga harus masuk ke dalam jadwal yang kita buat. Hal lain yang bisa dilakukan sebenarnya ada teknik bersama pasangan gitu ya, kita bisa lakukan tapping, di tap oleh pasangan di atas mata, di bawah mata, di bawah hidung, kemudian di dagu. Ini bisa dilakukan dengan pasangan di rumah secara bergantian. Bisa sambil ngobrol gitu ya. Misalnya lagi kesel nih, bilang aja gitu ya. Sambil di-tapping sama ininya, sama pasangannya, atau yang tapping atau yang di-tapping gitu ya. Yang melakukan yang menerima tapping tersebut, ini bisa sambil menyampaikan, aku tuh kesel loh karena kamu pulangnya malam gitu ya. Kalau yang WFO, aku tuh kesel tadi kamu kerja, aku ngomong kamu gak dengar. Nah, ini akan membantu merilis emosi ya. Dan saat bicara dengan cara seperti itu dengan pasangan, berkomunikasi dengan pasangan, kita juga jadinya enggak tensinya tinggi-tinggian. Kalau tensi tinggi dibalas biasanya dengan tensi yang tinggi lagi gitu. Dan kita perlu menghindari hal-hal seperti itu, apalagi kalau dua-duanya bekerja dari rumah. Karena kalau bekerja dari rumah, kadang-kadang kita nggak punya escape gitu ya, nggak punya tempat berlari gitu. Nah, ini jadi mesti di-maintain, sangat perlu sekali untuk di-maintain dan temukan strategi masing-masing keluarga ini punya strategi berbeda-beda. Ya. Ini tipsnya dalam menjalankan pengasuhan, kita itu harus jadi ahlinya anak-anak kita gitu. Bukan dokter anaknya, bukan dokter tumbuh kembangnya yang lebih tahu, bukan juga psikolognya misalnya, tapi benar-benar orang tua itu harus jadi expert ya. Kita tahu milestone anak-anak kita tahu milestone harusnya seperti apa ya, capaian-capaiannya seperti apa. Bahkan untuk anak-anak yang lebih kecil, coba gunakan checklist gitu ya, checklist perkembangan. Untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, misalnya SMP atau SMA, itu juga ada, tapi biasanya kita lebih melihat perkembangan emosi dan perkembangan sosialnya. Itu idealnya tuh harus seperti apa sih? Anak kita ini lagi di mana? Nah, ini harus dipahami begitu. Kenapa jadi penting? Karena kita orang tuanya, kita yang ahli tentang anak kita. Kalau ada apa-apa, ada red flag, ada hal-hal yang memang berbeda dari biasanya, kita yang tahu duluan gitu ya. Jangan sampai sekolah yang tahu duluan atau tetangga gitu. Nah, karena lebih bisa di-prevent, lebih bisa cepat diselesaikan kalau orang tuanya tahu terlebih dahulu gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak nunggu sampai misalnya tiba-tiba anaknya nyuri di luar, tiba-tiba anaknya tertangkap polisi gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya, karena satu dan lain hal. Nggak nunggu dulu masalah-masalah seperti itu, tapi perubahan-perubahan kecil yang terjadi di rumah orang tuanya udah bisa tahu. Nah, kemudian 3 prinsip yang saya selalu sampaikan bahwa ini adalah hal yang penting ya, bahwa dalam mendidik,
mengasuh anak kita bukan hanya butuh cinta gitu ya, tapi juga butuh boundaries dan power. Kenapa saya sebutkan power juga gitu ya? Karena beberapa orang tua seringkali kebablasan ya, ngerasa takut dan ngerasa anaknya punya power lebih banyak. Padahal sebenarnya orang tua ya dalam mengasuh ini punya power gitu. Nah, pada beberapa aspek tidak apa-apa menggunakan power kita untuk membuat aturan-aturan yang lebih jelas, tapi kuncinya jelas gitu ya. Jangan aturannya pokoknya kamu nggak boleh keluar malam, titik ya. Tidak ada kejelasannya, tidak ada reasonnya. Nah, ini yang memang sulit untuk anak-anak gitu. Jadi biarkan anak-anak ini merasa dicintai, tahu aturan, dan mendapatkan mendapatkan guidance gitu ya, mendapatkan arahan dari kita. Terus gimana kalau anaknya susah diarahkan? Ya, kita evaluasi kembali, apakah anak ini merasakan bahwa kita sayang sama mereka gitu. Nih, beberapa kasus juga gitu ya, seringkali begini kan, aku tuh ngerasa orang tua aku nggak sayang aku. Terus ketika konsultasi dengan orang tua, saya tuh melakukan seperti itu karena saya sayang, saya takut gitu ya. Tapi ini antara dua orang gitu ya, ini orang tua, ini kemudian anak, komunikasinya tidak sampai. Sayangnya ini tidak dirasakan oleh si anak gitu ya. Ini tidak dirasakan, maka pentingnya cinta atau intinya perasaan cinta itu harus bisa dirasakan. Cinta itu harus bisa dirasakan ya, rasa sayang itu harus juga bisa dirasakan. Nah, tapi selain itu juga memang perlu tahu aturannya. Kalau tidak bisa diarahkan, cek lagi selama ini ada aturan atau tidak gitu. Selama ini bagaimana dulu kita membuat rutinitas, membuat aturan-aturan tertentu dengan anak. Karena biasanya kalau sudah gangguan, misalnya ada gangguan namanya conduct disorder gitu ya, atau oppositional disorder, ini memang gangguan-gangguan yang tidak mau taat sama aturan gitu. Tapi ini sudah sangat gangguan, bukan rentang normal. Ini apapun aturannya dia nggak akan mau ikut. Biasanya nanti berkembang jadi kriminal gitu ya, kalau sudah dewasanya. Itu mesti dicek. Tadi balik lagi harus kita jadi ahlinya untuk melihat gitu. Nah, penting juga untuk mendengarkan nih opini anak, view-nya seperti apa ya. Apa sih yang anak rasakan, apa sih yang anak pikirkan, itu didengarkan dulu, baru divalidasi dan kita bisa proses nantinya. Ya, memang susah jadi orang tua gitu ya. Saya kalau mendapatkan beragam kasus, susah, bukan hal yang mudah gitu. Banyak naik turunnya, banyak tantangannya, tapi tadi ya balik lagi di awal, Bapak Ibu semua menuliskan hal-hal yang positif karena sebetulnya definitely beautiful gitu. Itu blessing banget buat kita semua kalau kita punya anak, bisa mendidik anak kita gitu. Baik Mbak Edith, mungkin itu saja dari saya. Kalau dibedah satu-satu, sebenarnya pengasuhan positif ini jadi banyak aspeknya, dan secara keterampilan, secara teknis juga banyak yang bisa kita pelajari sedikit demi sedikit. Namun untuk pembuka, saya sampaikan prinsipnya gitu ya, batasan-batasannya apa saja yang bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri.